Pria ini bernama Theo. Dia adalah chef sekaligus pemilik restoran bintang 5 di negara Denmark. Theo terkenal sebagai chef yang sangat perfeksionis dan suka marah-marah. Pagi itu sebelum buka, manajer restoran bernama Merle memberikan sebuah surat lalu memberitahu kalau nanti siang akan ada investor datang ke restoran ini. Waktu membaca suratnya, Theo kaget. Ternyata surat itu dari pengacara ayahnya yang bernama Pino. Pino mengabarkan bahwa 3 minggu lalu ayah Theo telah meninggal dunia dan mewariskan seluruh harta kekayaan termasuk rumah serta kebunnya pada Theo. Membaca kabar tersebut, Theo terdiam. Dalam hati dia sedih, namun sebagai chef profesional, dia berusaha menahan kesedihannya dan harus tetap fokus kerja. Berjam-jam berlalu, Theo bekerja dengan mood yang kacau. Hingga siangnya investor pun datang. Theo di situ mencoba tetap tenang, tapi gara-gara si investor terus nanya tanpa henti, emosi Theo akhirnya meledak. Akibat kejadian itu, restoran Theo gagal dapat investor. Besok paginya, Theo menunjukkan surat dari Pino kemarin pada sang ibu. Kedua orang tua Theo ini sudah lama bercerai akibat sikap ayahnya yang lebih mementingkan pekerjaan dibanding keluarganya sendiri. Semenjak bercerai, Theo ikut ibunya tinggal di Denmark dan tak pernah bertemu sang ayah lagi. Siang hari di restoran, Theo curhat ke Merle soal warisan dari ayahnya. Sebenarnya Theo sudah tak ingin berurusan dengan ayahnya lagi. Dari kecil dia benci dan selalu menganggap sang ayah jahat karena tak pernah sekalipun mengunjunginya di Denmark. Merle di situ bilang mungkin ini adalah jawaban doa Theo. Selama ini dia selalu berusaha mencari investor untuk mengembangkan restorannya tapi tak pernah dapat. Jika Theo menjual seluruh aset ayahnya, dia jadi bisa mengembangkan restoran tanpa perlu repot-repot mencari investor lagi. Mendengar saran tersebut, besoknya Theo pun memutuskan pergi mengunjungi rumah sang ayah di kota Toskana, Italia. Sesampainya di sana, sebelum bertemu Pino, Theo mampir ke restoran di samping rumah sang ayah terlebih dahulu. Ia lalu memesan makanan dan 1 botol air minum. Harus di botol, nggak boleh dituang ke gelas. Tapi gara-gara pelayan yang bernama Sophia moodnya lagi jelek, dia malah nuangin tuh air ke gelas. Waktu Theo komplain, Sophia pun masukin balik airnya ke botol. Melihat kelakuan Sophia barusan, Theo cuma bisa istighfar. Pas makanan datang, Theo lihat Sophia ngelap saus yang berantakan di piring pakai tangannya. Seketika nafsu makan Theo hilang dan langsung membayar pakai kartu kredit. Waktu membaca nama di kartu kredit Theo, mendadak Sophia terdiam, lalu bilang kalau makanannya gratis. Siangnya Theo menemui Pino di kebun sang ayah. Selain menjadi pengacara, Pino juga bekerja di sini sebagai asisten ayah Theo. Tanpa basa-basi, Theo bertanya, kira-kira berapa nilai seluruh harta warisan ayahnya ini kalau dijual? Pino menjawab, kurang lebih 700.000 euro atau sekitar 11 miliar rupiah. Mendengar itu, Theo pun meminta Pino mencarikan pembeli secepatnya karena dia tak ingin lama-lama ada di sini. Sorenya, waktu Theo mau masak, dia kaget melihat kondisi dapur yang sangat berantakan.
Selesai makan, Theo duduk memandangi langit senja. Tak lama kemudian, Sophia datang menawarkan minuman. Ternyata selain jadi pelayan restoran, Sophia juga tinggal dan bekerja di istana ayah Theo ini. Sophia di situ minta maaf bila sikapnya tadi pagi kurang sopan. Theo menjawab dia sama sekali tak tersinggung. Dia mengerti jika sedang ada masalah pasti jadi nggak mood kerja. Esok pagi, Theo bingung kenapa ada banyak orang di halaman rumah. Sophia bilang dia lupa memberitahu dan minta izin pada Theo kalau seminggu lagi akan ada acara pesta pernikahan. Karena bukan urusannya, Theo mengatakan Sophia bebas melakukan apapun. Ketika melihat ukiran tulisan di patung ayahnya, Theo bertanya apa arti tulisan tersebut. Sophia menjelaskan artinya manusia hebat. Mendengar itu, Theo tertawa. Bagi Theo, sang ayah adalah orang munafik yang terlihat baik di depan semua orang tapi selalu menyakiti keluarganya sendiri. Theo kemudian pergi ke dapur. Di sana ada koki restoran tempat Sophia bekerja yang bernama Vincent sedang memasak makanan untuk pernikahan. Waktu Theo mencicipi masakan Vincent, Sophia datang. Dengan songong, Theo berkata, makanan sampah seperti ini pasti akan membuat pengantin malu. Kalimat Theo barusan membuat Sophia tersinggung lalu pergi dari sana. Besok siang, saat Vincent dan Theo sedang jalan-jalan di hutan, Theo yang masih merasa bersalah minta maaf bila ucapannya kemarin terlalu kasar. Vincent mengatakan dia sama sekali tak tersinggung. Lebih baik Theo minta maaf ke Sophia aja, karena sebenarnya ini adalah pernikahan Sophia dan Pino. Mereka berdua terpaksa membuat acara pesta pernikahan sederhana karena tak punya cukup uang. Sophia hanya anak yatim piatu miskin, sementara Pino juga baru merintis karirnya sebagai pengacara. Mendengar itu, Theo jadi semakin merasa bersalah telah menghina masakan pernikahan Sophia. Sepulang dari hutan, Theo melihat Sophia sedang kebingungan. Sophia cerita kalau hari ini harusnya Pino mengantarkannya ke pabrik keju lalu berlatih dansa untuk acara pernikahan. Tapi dari pagi calon suaminya itu belum datang-datang juga. Demi menebus rasa bersalahnya, Theo pun berinisiatif mengantarkan Sophia. Yes, this one. Don't get close to her. She bites, little girl. And I love it. Sofia. C'è bisogno, davvero. This is amazing. Wait out here. 1 hour. Non ho molciare con me, sappiamo so. Thank you, Gurdi. Sorenya, sepulangnya ke istana, Sophia menunjukkan kamarnya sewaktu masih kecil. Di kamar itu, Theo melihat satu foto yang sama persis seperti foto di rumah ibunya. Foto dua tangan bocil saling bergandengan. Sophia lalu menjelaskan bahwa sebenarnya foto tersebut adalah foto mereka berdua waktu kecil. Mungkin Theo sudah lupa, tapi dulu mereka berdua sangat dekat dan sering bermain bersama. Mendengar cerita barusan, Theo terdiam. Perlahan-lahan ingatan masa kecilnya pun kembali muncul. Kini dia ingat dulu sebelum pindah ke Denmark, dia sering bermain bersama seorang gadis kecil yang sangat cantik. Gadis itu adalah cinta pertama Theo. Theo tak menyangka ternyata cinta pertamanya itu sekarang sedang berdiri di hadapannya.
Namun sebentar lagi akan segera menikah dengan pria lain. Seketika hati Theo hancur. Ia kemudian pergi meninggalkan Sophia sendirian. Esok hari Pino memperkenalkan Theo pada seorang pengusaha. Pino bilang pengusaha ini tertarik ingin membeli tanah warisan Theo. Setelah negosiasi cukup panjang, Theo akhirnya setuju menurunkan harga tanah warisan ayahnya menjadi 500.000 euro atau 8,3 miliar rupiah. Theo lalu mengundang pengusaha itu untuk hadir menjadi tamu kehormatan di acara pesta pernikahan Sophia. Malam hari di dapur, Sophia menunjukkan buku resep tulisan ayah Theo. Di buku tersebut juga ada beberapa potong koran tentang Theo. Sophia cerita meski tak pernah mengunjungi Theo, tapi sang ayah selalu membicarakan putra kesayangannya itu pada setiap orang yang dia temui. Sang ayah selalu menyayangi putranya dari kejauhan. Theo pun tersentuh. Rasa benci dan sakit hatinya perlahan-lahan mulai sembuh. Mereka berdua lalu bersama-sama memasak makanan dari resep tulisan ayahnya itu. Saat sedang memasak, Theo meminta Sophia menuangkan wine ke masakan sesuai takaran. Tapi Sophia malah menuangkan sesuka hati sambil bilang tak selamanya memasak harus sesuai resep. Kadang dalam memasak, kita juga harus bersenang-senang. Beberapa menit kemudian, masakan selesai. Seperti biasa, Theo menata makanan dengan sangat cantik. Tapi lagi-lagi Sophia membongkar semuanya sambil bilang yang terpenting dari makanan adalah rasanya, bukan tampilannya. Untuk apa terlihat cantik tapi hiasannya tak bisa dimakan? Jadi lebih baik Theo menata hidangan dengan bahan-bahan yang bisa dimakan juga. Pas lagi asik ngobrol, Theo bertanya kenapa Sophia tak memberitahu tentang pernikahannya lebih awal. Sophia di situ terlihat seperti berusaha mengalihkan pembicaraan. Sebenarnya alasan kenapa dia tak memberitahu karena dari kecil Sophia juga menyukai Theo. Semenjak bertahun-tahun berpisah, Sophia mengira dia tak akan pernah bertemu Theo lagi. Namun ternyata takdir berkata lain. Sayangnya Sophia sekarang sudah tak mungkin membatalkan pernikahan ini. Dengan terpaksa dia harus mengubur perasaannya dalam-dalam. Theo lalu menawarkan sebagai sahabat masa kecil, dia ingin memberi hadiah istimewa untuk Sophia, yaitu Theo dan seluruh karyawan restorannya lah yang nanti akan memasakkan makanan spesial di pesta pernikahan Sophia. 3 hari berlalu, para karyawan Theo pun datang dan mulai menyiapkan masakan. What are you doing? This is for feeling. It's love. Well done. Okay, so where are we going? So much. Selvfølgelig. Vincent. Keesokan harinya, acara pernikahan Sophia dan Pino tiba. Sebelum acara dimulai, Theo menemui Sophia. Tapi anehnya, Sophia malah mengatakan kalau dia sudah tahu semuanya dari Pino. Sophia sangat kecewa kenapa Theo ingin menjual tempat ini. Dia juga tahu alasan kenapa Theo mau memasakkan masakan spesial di acara pesta pernikahannya yang sederhana ini. Pasti karena Theo cuma ingin membuat si pengusaha terkesan dan semakin tertarik membeli tanahnya. Mendengar ucapan Sophia barusan, Theo kaget.
Dia berusaha menjelaskan alasannya membantu memasak murni hanya karena dia ingin membuat hadiah perpisahan spesial untuk Sophia. Theo hanya ingin wanita yang dia sayangi hidup bahagia meski bersama pria lain. Namun Sophia tetap kecewa dan sakit hati. Tempat kenangan masa kecilnya dijual. Ia menampar Theo lalu mengusirnya. Siang hari, acara pernikahan Sophia dan Pino dimulai. Dari bangku tamu, Merle melihat Sophia terus memandangi Theo. Merle di situ sadar pasti terjadi sesuatu. Malamnya Theo mabuk sambil memandangi Sophia. Tak lama kemudian Merle datang. Merle bilang mungkin dia nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu gimana cerita lengkapnya. Tapi melihat Theo dan Sophia saling menatap satu sama lain, dia mengerti garis besarnya. Merle lalu mencoba menghibur, namun Theo yang sedang galau memilih untuk pergi menyendiri. Pagi hari, Theo memandangi patung sang ayah. Ia marah, sedih, kecewa. Kenapa selama ini ayahnya tak pernah sekalipun datang berkunjung? Padahal hampir setiap hari, selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, Theo selalu menangis, berdoa semoga ayahnya datang. Tapi sekarang sang ayah telah meninggal. Itu artinya selamanya doanya tak akan pernah bisa terkabul. Beberapa hari kemudian, ketika pulang ke Denmark, sikap Theo mulai berubah. Chef perfeksionis itu kini memasak sesuka hatinya. Dia menasehati anak buahnya agar jangan lagi memasak seperti robot. Mulai sekarang, jadikanlah dapur ini sebagai tempat yang menyenangkan. Memasaklah dengan hati. Suatu hari saat mengunjungi sang ibu, Theo bertanya kenapa ibu bisa jatuh cinta pada ayah. Ibu menjawab, ayah adalah pria baik. Walaupun cuek, tapi dia sering membuat hati ibu nyaman dan merasa menjadi wanita paling beruntung di dunia ini. Ibu Theo berkata, cinta tak hanya selalu tentang pernikahan. Bisa merasakan jatuh cinta meski tak bisa bersama, tetaplah sebuah anugerah terindah manusia. Keesokan harinya, Merle memberitahu bahwa uang penjualan warisan sudah masuk. Siangnya, mereka berdua pun berkonsultasi dengan arsitek tentang bagaimana rancangan pembangunan restoran mewah impian Theo. Namun selama diskusi, Theo hanya diam, tak tertarik sama sekali. Merle yang paham Theo sedang galau lalu menyuruh untuk mengikuti kata hatinya. Mendengar itu, Theo langsung bergegas berangkat kembali ke kastil sang ayah. Di sana terlihat ada si pengusaha dan Pino sedang mengobrol tentang rencana untuk merombak bangunan kastilnya. Theo lalu bilang kalau dia tak jadi menjual kastil ayahnya ini. Ia benar-benar minta maaf, tapi terlalu banyak kenangan masa kecilnya di sini yang tak bisa dia lupakan. Beruntung si pengusaha mengerti. Setelah uang dikembalikan, pengusaha itu pun pergi. Theo kemudian berkeliling sambil mengenang kenangan indahnya bersama sang ayah. Hingga ketika dia melihat patung ayahnya yang telah hancur, di dalam patung itu ada banyak sampah kulit telur. Theo ingat dulu dia sering menemani ayahnya memasak, walaupun cuma membantu memecahkan telur. Ia tak menyangka ternyata semua kulit telur itu masih ayahnya simpan. Theo lalu membawa patung sang ayah, duduk memandangi indahnya senja bersama. Beberapa bulan berlalu, Theo memutuskan pindah dan membangun bisnis restorannya di halaman istana sang ayah. Ia bahkan membawa para karyawannya dari Denmark untuk tinggal dan bekerja di sana. Saat Theo sedang memasak, Sophia datang berkunjung.
Theo sangat senang, sudah lama sekali dia tak bertemu sahabatnya itu. Mereka berdua saling bercerita panjang lebar tentang kabar kehidupan mereka sekarang. Sophia lalu bertanya, apakah di liburan musim panas nanti dia bisa memesan meja untuk acara makan-makan bersama keluarga kecilnya. Dengan senang hati, Theo menjawab, restoran di istana ini akan selalu terbuka untuk sahabat masa kecilnya. Film berakhir.